Korupsi BTS 8,32 triliun, besar kemungkinan pelakunya lintas partai digunakan untuk pencapresan Anies Baswedan. Dan isu di luaran ini semakin melebar, mengait-ngaitkan apakah dana dari korupsi menara BTS di Kominfo ini mengalir jugakah ke Partai Nasdem? Kecurigaan banyak orang itu bukan kecurigaan tanpa dasar, karena di antara 3 partai pengusung Anies Baswedan, hanya Partai Nasdem lah yang paling kuat keuangannya untuk melakukan rally kampanye Anies kemana-mana. Yang deg-degan sekarang ini, selain Surya Paloh, tentu adalah Anies Baswedan. Kalau koalisi ini hancur, maka mimpi Anies untuk jadi presiden cuman tinggal kenangan. Kalau ada badan hukum, termasuk parpol menerima aliran dana, harus dipidanakan. Dan menurut saya, kalau terbukti nanti bahwa ada aliran dana kepada Partai Nasdem dari hasil korupsi Johnny G. Plate, KPU harus bertindak tegas. Jangan sampai partai yang begitu kotor menerima aliran dana korupsi dibiarkan menjadi peserta pemilu. Dan ini adalah promosi buruk buat calon legislatif dari Partai Nasdem. Untuk apa kita memilih anggota parlemen baik dari tingkat 2, tingkat 1 maupun pusat dari partai yang kader-kadernya tersangkut tindak pidana korupsi. Dan masalah di Kominfo ini bisa melebar kemana-mana, jangan salah. Ini akeh yang tersangkut, akeh yang diciduk ini nanti bisa melebar ini, menarik menunggu yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini. Seandainya itu, atau misalkan ini, umpama ada aliran dana yang dipakai untuk sosialisasi Pak Anies ke berbagai wilayah Indonesia, apakah dirinya bakal terkena jeratan juga? Nah, ini yang menarik ini untuk didiskusikan ini. Saya bukan ahli hukum, jadi tidak tahu apakah Pak Anies bakal ikut terkesandung masalah ini atau tidak. Kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi mega proyek pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 bakti Kominfo 2020-2022 sangat fantastis. Berdasarkan hasil audit Badan BPKP, kerugian negara mencapai 8,32 triliun. Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada mendorong Kejagung agar menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Harapannya pengembalian kerugian negara optimal. Di sisi lain, Zainur, peneliti Pukat UGM, optimistis Kejagung tak akan berhenti mengusut kasus ini di penetapan tersangka mantan Menkominfo Johnny Plate, sebab pihak-pihak yang diduga turut bermain belum dijerat. Tidak menutup kemungkinan lintas partai pelakunya, pertama dari subkontraknya diduga ada terkait partai lain, jadi melihat memang kasus ini harus dikembangkan. Kemungkinan pelaku di internal Kementerian Kominfo sendiri masih sangat potensial adanya pihak-pihak lainnya yang bisa dijerat, juga dari para penyedia barang dan jasa, khususnya para subkontraktornya yang terlalu terlibat. Kepala BPKM M. Yusuf Ateh sebelumnya menyampaikan perhitungan kerugian negara dalam kasus pengadaan BTS 4G dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya audit verifikasi pihak terkait dan observasi fisik ke beberapa lokasi proyek bersama tim ahli. Kerugian keuangan negara terdiri dari 3 hal, yaitu biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Di mana Kejagung menjerat serta menahan Menkominfo Johnny G. Plate, sekjen Nasdem itu dinilai turut terlibat dalam kasus pengadaan BTS bakti Kominfo yang merugikan negara 8 triliun. Kejaksaan Agung menjerat serta menahan Menkominfo Johnny G. Plate, sekjen Partai Nasdem itu dinilai terlibat dalam kasus pengadaan BTS bakti Kominfo yang merugikan negara 8 triliun. Bersama dengan Plate sudah ada 5 tersangka lain yang dijerat mulai dari rekanan pengadaan hingga dirut bakti Kominfo. Kapus Pen Kejagung, Ketut Sumedana, memberikan keterangan pers penahanan Menkominfo Johnny G. Plate di Kejaksaan Agung, di mana Ketut Sumedana enggan berkomentar soal aliran dana dalam kasus ini, termasuk siapa yang turut diperkaya serta keuntungan yang didapat. Meski demikian, dia mengatakan penyidik akan mendalami semua hal, termasuk memeriksa semua pihak yang diduga tahu soal kasus BTS ini. Kasus yang menjerat Plate dan kawan-kawan ialah terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Adapun 5 paket proyek yang ditangani bakti Kominfo itu berada di wilayah 3T, yakni terluar, tertinggal, dan terpencil seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan NTT.
Proyek itu diinisiasi sejak akhir 2020 terbagi atas 2 tahap dengan target menyentuh 7.904 titik blank spot serta 3T hingga 2023. Tahap pertama BTS berdiri ditargetkan di 4.200 lokasi rampung pada tahun 2022 dan sisanya diselesaikan di tahun 2023.